Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mam Muleni Indriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administration and Supervision of Education. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, taufik dan hidayah. Semoga salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah, perkenalkan saya Dulan dari kelompok 7 kelas PBI 3 dengan anggota lainnya yaitu Putri Rizky Ramadhani dan Vivi Hernawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi Humas Pendidikan. Dan saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenisnya. Yang pertama adalah pengertian Humas Pendidikan. Humas merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan, karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan juga sangat ditentukan oleh berfungsi atau tidaknya Humas Pendidikan. Dalam bahasa Inggris, humas disebut dengan public relation. Oleh sebab itu, yang menjadi dasar dari humas tersebut adalah komunikasi. Berdasarkan uraian yang saya jelaskan tadi, dapat diambil pengertian bahwa humas pendidikan adalah serangkaian kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di dalam maupun di luar organisasi. Hubungan yang harmonis itu dimaksudkan agar sekolah mendapat dukungan yang positif dalam usaha menciptakan kerjasama yang efektif dan efisien dalam usaha mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis humas pendidikan. Humas pendidikan meliputi pembicaraan hubungan masyarakat luas yang pesannya berupa masalah-masalah pendidikan. Jadi, dalam kegiatan humas terkandung suatu komunikasi. Humas pendidikan bukan hanya terjadi pada di sekolah saja, akan tetapi dapat menyangkut semua bentuk komunikasi tentang masalah pendidikan. Jenis humas dalam lingkup sekolah yaitu yang pertama komunikasi internal. Maksud dari komunikasi internal yaitu komunikasi yang terjadi di dalam sekolah yang meliputi antara kepala sekolah dengan guru, antara kepala sekolah dengan siswa, kepala sekolah dengan tata usaha, guru dengan guru, guru dengan siswa, dan guru dengan tata usaha, siswa dengan tata usaha. Dan yang kedua yaitu komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang terjadi antara sekolah dengan masyarakat, yakni antara orang tua atau wali, siswa, dan masyarakat pada umumnya. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai humas pendidikan, pengertian, dan jenis-jenisnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putri Rizky Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizky Ramadhani dari kelompok 7 dengan nomor NIM 202020-5082 akan menjelaskan bagian saya, yaitu fungsi-fungsi, komponen, serta tujuan di dalam humas pendidikan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah fungsi dari humas pendidikan. Humas atau hubungan masyarakat memiliki 5 fungsi dalam pendidikan. Sebagaimana yang akan saya terangkan, yaitu yang pertama, humas merupakan suatu kegiatan yang sangat diperlukan dalam semua pelaksanaan pekerjaan, karena memiliki sarana untuk mengenalkan diri kepada masyarakat luas tentang apa yang sedang dan akan dikerjakan. Yang kedua, humas merupakan alat untuk menyebarkan gagasan kepada orang lain. Yang ketiga, humas dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh bantuan yang diperlukan dari orang atau badan lain. Yang keempat, humas mendorong usaha seseorang atau suatu badan untuk membuka diri agar diberi masukan dengan kritik dan saran dari orang lain. Dan kelima, humas memenuhi keingintahuan manusia dalam rangka memenuhi naluri untuk selalu berkembang. Humas juga memiliki fungsi-fungsi pada lembaga pendidikan, yaitu yang pertama,
Humas harus mampu menjadi mediator komunikasi dalam sebuah lembaga pendidikan, baik secara langsung atau tatap muka, maupun secara tidak langsung atau melalui media atau pers. Lalu yang kedua, menciptakan dan mendukung serta menunjang kegiatan yang dilakukan untuk proses mempublikasikan lembaga pendidikan. Dalam hal ini, humas berfungsi untuk memasarkan atau mempromosikan lembaga pendidikan. Lalu yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan masyarakat atau publik intern, serta menciptakan image positif pada lembaga pendidikannya. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat dilakukan guna untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Lalu selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai komponen-komponen yang terdapat pada humas atau hubungan masyarakat. Pada dasarnya, inti dari kegiatan humas adalah proses komunikasi, sehingga yang menjadi komponen-komponen atau elemen-elemen dari humas tersebut tidak berbeda dengan komponen-komponen atau unsur-unsur dari komunikasi. Komponen-komponen komunikasi tersebut meliputi sumber berita atau sender, lalu yang kedua, pesan atau message, 3, media atau channel, 4, penerima berita atau receiver, yang kelima, umpan balik atau feedback, lalu yang keenam, tujuan atau goal. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari humas atau hubungan masyarakat dalam pendidikan, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman sekolah tentang keadaan dan aspirasi masyarakat tentang sekolah. Lalu yang ketiga, menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran pendidikan dan sekolah dalam pembangunan. Yang keempat, membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat untuk dapat membantu sekolah. Yang kelima, memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanggung jawab sekolah untuk memenuhi harapan masyarakat mengenai hal-hal yang mungkin disumbangkan sekolah terhadap kepentingan masyarakat. 6. Mengusahakan dukungan dan bantuan dari masyarakat untuk memperoleh sumber-sumber yang diperlukan dalam rangka memenuhi dan meningkatkan keperluan sekolah. Yang ketujuh, saling membantu dan mengasihi. Lalu yang terakhir, 8. Sekolah dapat memperoleh bantuan keuangan atau bantuan lainnya demi kemajuan sekolah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi, komponen, serta tujuan dalam hubungan masyarakat pendidikan. Saya ucapkan terima kasih dan untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman pemateri saya, Vivi Harmawati. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah prinsip-prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama itu mengetahui masalah pendidikan secara meyakinkan sehingga terjadi kesimpangsiuran dalam melakukan pekerjaan sekolah. Yang kedua itu melaksanakan program pendidikan dengan baik dan bersahabat dengan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui keadaan masyarakat yang meliputi sikap, problem, sumber-sumber yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, melakukan survei tentang masyarakat untuk menghimpun informasi. Yang kelima, melengkapi bahan-bahan dan dokumen-dokumen tentang keadaan masyarakat. Yang keenam, itu melakukan kunjungan ke rumah untuk mengetahui perkembangan anak dan informasi tentang masyarakat. Yang ketujuh, layanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Yang kedelapan, ikut sertakan sekolah dalam kegiatan masyarakat. Di samping prinsip-prinsip di atas, ada juga yang mengukakan beberapa prinsip lainnya yang harus dipunyai oleh humas pendidikan tersebut. Yang pertama, itu prinsip otoritas, prinsip kesederhanaan, prinsip sensitivitas, prinsip kejujuran, prinsip ketepatan. Materi selanjutnya itu adalah penyelenggaraan humas pendidikan. Penyelenggaraan humas pendidikan dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi proses dan segi jenis kegiatan. Yang pertama itu dari segi proses. Humas pendidikan ini meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama itu perencanaan program. Yang kedua itu merencanakan humas pendidikan. Perlu dipertimbangkan beberapa hal, antara lain dana yang tersedia, keadaan masyarakat, area jangkauan, sarana serta media dan teknik yang digunakan.
Untuk itu dapat dilakukan beberapa kegiatan, antara lain yang pertama mengembangkan kebijaksanaan, perlu memahami kegiatan masyarakat, menentukan sasaran dan jenis kegiatan, menentukan kriteria. Selanjutnya itu perorganisasian dan perlu disusun hubungan sekolah dan masyarakat secara baik dan terencana. Hubungan ini harus dikoordinasikan oleh kepala sekolah dengan pihak-pihak terkait. Nah, yang selanjutnya itu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan yang perlu diperhatikan adanya koordinasi antara bagian-bagian yang terkait dalam melakukan kegiatan humas tersebut. Begitu juga dalam penggunaan waktu yang perlu adanya sinkronisasi ya dengan perencanaan yang telah dibuat. Yang selanjutnya itu evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari segi kegiatan ini, humas tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu tatap muka. Teknik tatap muka tersebut dapat berupa tatap muka kelompok, tatap muka individual, kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah murid, laporan kepada orang tua, laporan kepala sekolah orang tua juga dapat berupa buku lapor, yaitu buku kemajuan hasil belajar anak di sekolah, publikasi sekolah dan kegiatan-kegiatan memberikan informasi kepada orang tua atau wali murid dan pihak-pihak yang membutuhkan tentang kegiatan yang telah dan juga yang akan dilakukan oleh sekolah. Kegiatan ini juga dimaksud agar sekolah dapat dukungan positif dari orang tua atau wali kelas yang dari masyarakat pada umumnya. Mungkin ini saja materi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.